Shalom, selamat malam, saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita mengucap syukur malam hari ini kita masuk di dalam acara bincang-bincang sidang ilahi. Silakan datang, ikutilah Injil. Dari malam hari ini, perkenalkan saya, Dr. Insinyur Fendi, DTH, akan memandu acara. Pada malam hari ini kita akan khusus pembahasan oleh Dr. Yonatan Purnomo, SH, DTH. Acara ini didukung oleh Biblikos Center. Disclaimer pada malam hari ini, yang pertama tidak sedang menyerang pribadi atau lembaga tertentu. Kedua, kita fokus kepada pokok bahasan, materi, dan cara seminar dari Dr. Yonatan Purnomo dari sesi edisi khusus yang pertama. Kemudian yang ketiga, kita menghindari ujaran kebencian. Saya perkenalkan juga teman-teman yang ada di acara pada malam hari ini yang sudah berkumpul di studio. Bapak Insinyur Hengki Asana, selamat malam Pak Hengki. Kemudian Bapak Adrianus Wilmar SH, selamat malam Pak Wilmar. Kemudian Bapak Pendeta Ignatius Sumianto, selamat malam Pak Ignatius. Kemudian Bapak Fandi Liverdi MPD, selamat malam Pak Fandi. Malam. Dan Bapak Yusak Indra MPD, selamat malam. Salam, selamat malam. Jadi malam hari ini kita akan masuk ke dalam bahasan kita dan edisi khusus yang pertama tentang 24 bukti kesalahan Alkitab TB2 online dan cetak yang tidak sama. Kalau saya lihat dari paparan yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo, itu memang ada banyak yang tidak sama di dalam satu pasal, misalnya satu bagian di dalam pembahasan Dr. Yonatan Purnomo. Cukup banyak, kalau dilihat presentasinya cukup tinggi di Matius 24%, kemudian yang di Markus ada 37%. Nah, ini merupakan temuan yang begitu luar biasa dan tentunya masih banyak lagi menurut Dr. Yonatan Purnomo. Bagaimana bisa tidak sama? Mana yang seharusnya dipakai? Nah, ini mungkin teman-teman bisa menanggapi. Ya, selamat malam para netizen yang dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sebenarnya agak kesulitan juga ya untuk menanggapi ini karena situs online daripada TB2 ini kan tidak keluar dari website resmi daripada LAI. Yang kita dapatkan itu adalah versi online melalui platform pihak lain, pihak ketiga ya. Itu yang jadi masalah. Cuman di dalam legalitas yang kita lihat ketika ini menjadi platform yang sudah dipublish dan terpercaya, kita melihat ada satu interface yang kita bisa akses untuk mendapatkan terjemahan TB2. Dan lebih jelasnya lagi, kenapa kita yakin bahwa terjemahan TB2 ini dikeluarkan oleh LAI, karena di website ini disebutkan jelas di situ bahwa penerbit terjemahan TB2 itu adalah Indonesian Bible Society, ya kan? Itu stigma yang sudah tertera di situ. Jadi para netizen bisa ngecek sendiri. Nah, itu artinya secara legal itu sah. Cuman sekarang kita melihat bagaimana latar belakang hukumnya gitu lah. Nah, setelah kita melihat bahwa YouVersion ini mitranya itu adalah sama UBS, di mana UBS itu anggotanya termasuk Indonesia, LAI gitu. Nah, masalahnya sekarang apakah LAI ini memberikan data kepada YouVersion? Itu kita tidak tahu. Tetapi kita melihat secara de facto ada nama LAI di situ, ya kan? Nah, ini kan sudah menyangkut masalah hukum. Legal ini sudah menyangkut masalah hukum. Jadi, kalau ini memang tidak disadari oleh LAI, biarlah ini menjadi pengaduan secara umum. Gimana? LAI itu harus memberikan klarifikasi. Karena ini sangat fatal. Nama LAI dicantumkan. Nah, apakah ini narapidana, pelanggaran hak cipta, atau menjiplak, pemalsuan? Silakan, LAI punya tanggung jawab sosial terhadap jemaat Kristen di Indonesia. Itu tidak bisa diabaikan. Karena apa? Kita melihat persoalan utamanya antara Alkitab cetaknya dengan Alkitab online itu berbeda. Sudah dipaparkan oleh Dr. Yonatan Purnomo, baik teksnya maupun secara esensi, ya, esensi itu sangat ada yang kontradiksi. Nah, itu fatal. Itu Pak Fendi. Kalau misalnya ada menanggapi begini, nah tentunya mungkin ada cetakan lain, mungkin misalnya dari anggota yang lain yang mengirim kepada UBS, akhirnya dikeluarkan dari UBS, akhirnya berbeda dengan LAI. Apakah mungkin begitu? Nggak bisa, ini kan hukum ini.
Ini kan produk ini. Ketika di LAI mengetahui bahwa ada yang menjiplak, itu sudah ranah hukum dan tanggung jawab sosial dan ininya dia harus bereskan gitu. Apalagi ada pengakuan dari beberapa YouTuber. Itu bukan TB online edisi kedua, itu versi tahun 1997. Saya juga lihat jadi bagaimana ya? Selama 1997 sampai 2023, saya tidak pernah melihat di media online ada Alkitab terjemahan TB2. Baru 2024 ini baru kita lihat. Ini gimana ceritanya gitu kan? Ini kalau diselidiki ya kan, ini suatu keanehan begitu Ya, Pak. barang cetakan lama tapi ditulis TB2 kan bisa begitu. Nah, mungkin itu salah dikirim kepada UPS misalnya begitu, Pak. Bagaimana menurut tanggapan Pak Wilmar? Terima kasih Pak Dr. Fendi dan Insinyur Hengki. Saya langsung melihat di dalam Alkitab TB2 ini. Di sini disebutkan teks Alkitab terjemahan baru edisi 2 LAI 2023 peta Alkitab UBS 1976 use by permission. Nah ini apakah yang dimaksud itu adalah yang 1976 kemudian dicetak sekarang? Tetapi faktanya memang sekarang kan kita tidak punya data yang dari website resmi tadi disampaikan Pak Insinyur Hengki bahwa kalau kita buka ternyata yang kita dapat dari new version. Ini bagi saya sih saya sendiri belum punya data tentang itu. Tetapi kalau dilihat dari fakta, substansi atau esensi dari isinya itu, isi terjemahannya, memang ada perbedaan yang sangat tajam ya di situ. Nah, kembali lagi saya melihat bahwa semestinya kan tidak harus terjadi demikian. Artinya ini Alkitab yang notabene fondasi iman Kristen. Sementara dari fakta isinya yang berbeda, baik online maupun yang kertas itu, ini kalau dikatakan ada keanehan, ya saya juga merasa demikian. Ini kenapa kok berbeda ya? Sebagai orang yang juga salah satu pembaca dalam rangka kebutuhan iman Kristen kan kita harus baca Alkitab itu. Tapi dengan adanya perbedaan ini, otomatis membuat iman kita jadi goyah. Goyah dalam pengertian dari sisi teks yang kita ambil sebagai dasar untuk membangun iman kita ini menjadi terganggu, ibaratnya begitu. Kembali kepada pertanyaan Dr. Fendi tadi bahwa dari sisi ini seperti apa? Bagaimana menanggapinya? Ini akan saya coba mencari dulu data yang ada. Sebaiknya memang harus tanya langsung ke LAI sebagai lembaga resmi yang ditunjuk untuk mengawai dari setiap penerjemahan yang ada untuk umat yang ada di Indonesia ini. Saya harus menyurat ke sana itu. Apakah mungkin pihak UBS mereka yang menerjemahkan sendiri kemudian diberikan LAI yang dimasukkan ke platform dari YouVersion itu diambilkan dari tempat yang lain? Apakah mungkin begitu atau usulan dari LAI tapi LAI salah memasukkan? Aneh juga kalau dibilang salah. Kenapa? Karena perbedaannya sangat signifikan dari penjelasan Dr. Yonatan Purnomo. Nah, ini memang agak membingungkan. Hal ini saya percaya seharusnya memberikan klarifikasi pihak LAI. Bagaimana Pak Yusak MPD? Sebelum saya jawab itu, memang saya coba nanggapi framing atau tayangan-tayangan yang di YouTube yang menyerang kepada Dr. Yonatan Purnomo dengan mengungkapkan temuannya ketika menampilkan ada perbedaan antara teks yang dicetak dengan teks yang online. Nah, karena Indonesia atau LAI itu adalah bagian dari United Bible Society dan yang disampaikan Dr. Yonatan ini adalah situs yang memang YouVersion itu bagian daripada UBS. Nah, ini ada platform terbesar, www.bible itu platform terbesar sehingga dipakai. LAI selama ini sudah pakai itu dalam mempublikasikan karya-karyanya. TB di situ ada, terjemahan yang lain juga ada. Nah, sekarang ada TB2. Nah, ketika diambil disatukan. Temuan ini harusnya berharga, dihargai sebagaimana seharusnya sebuah penemuan. Kalau dibilang hoax, buktikan, ternyata buktinya ada. Ada kok buktinya berbeda ketika disandingkan.
pencantuman nama TB2, kalau itu bermasalah, bukan di Dr. Yonatan Purnomo yang menemukan ini bermasalah. Harusnya LAI sebagai lembaga yang memang yang diambil atau dicatut atau di mana karyanya, itu yang harusnya meminta pertanggungjawaban kepada United Bible Study dan United Bible Society. Kenapa terbitkan itu sehingga timbulkan kegaduhan? Seharusnya seperti itu. Nah, kembali, kalau ditanya, siapakah yang salah? Tentu hanya LAI yang bisa jawab. Siapa internalnya? Ini kan lembaga yang profesional, yang selama ini sudah dipercaya. Semua STT, semua aras gereja sudah menggunakan hasil terjemahan ini. Temuan-temuannya ini harusnya dihargai, dapat posisi yang benar. Kalau beberapa menyerang hoax, itu memang tidak pernah ada menghargai karya orang lain. Kalau dibilang hoax, Dr. Yonatan sudah membuktikan. Ada yang mencatut nama PBTB2. Dan ketika didalami, ini bahaya sekali, ini berbeda. Saya mencatat ada usaha sedang meruntuhkan fondasi kekristenan, di mana Alkitabnya kan kita sudah diserang sana sini, bahwa Alkitab kita sudah dirubah, lalu ini ada online-nya yang berubah. Bahaya sekali, Dr. Fendi. Karena sekarang jemaat itu jarang membeli dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu ketika HP ini Android ini tidak begitu banyak, masih zaman BlackBerry lah, orang tuh masih bawa ke gereja Alkitab itu dalam bentuk buku ya, digendong tuh di sakunya, di tasnya. Tapi sekarang semua sudah di HP, artinya semua sudah serba online. Nah, di online-nya itu ketika LAI sedang gencar-gencarnya mempublikasi, ada Your Version yang mencatut nama PB Perjanjian Baru TB2. Nah, ketika di-download, karena semua orang sekarang udah online. Orang maunya online, orang maunya gratis, tinggal download, punya paket data, download, dan ketika dibaca berbeda. Ini terjadi pembiaran. Siapa yang membiarkannya? LAI membiarkannya. Justru Dr. Yonatan Purnomo memberikan koreksi. Ini loh perbedaan lagi teksnya. Ini kan kajiannya perbedaan teks. Itu yang dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya. Memang kalau ada yang mengatakan misalnya begini, hasil dari online itu bisa saja kan ada yang merubah. Bisa nggak itu terjadi? Tapi masalahnya begini, Dr. Fendi. Kalau bilang itu tanpa sepengetahuan LAI, bagi saya itu hal yang tidak mungkin. Karena kita melihat konten LAI yang lain itu ada di situ. Bahasa apa di situ, itu sudah bukti. Ya kan? Ketika hanya masalah dia belum terbitkan masalah TB online, terus mengingkari bahwa bukan dia yang terbitkan, terus kontennya dapat dari mana, ya kan? Kan bisa saja kalau dia tidak menerbitkan sendiri, tapi dia pinjam tangan untuk pakai YouVersion untuk mempublish, kan bisa saja. Tapi secara bukti empiris nyata kita lihat, selain TB2, itu ada yang lain, termasuk TB1, terjemahan lama. Itu sah semua dan tidak ada yang diubah kok. Ya, itu konten yang sama. Nah, Ya, kalau saya YouVersion merebut ambil itu saja kemudian dimuat, itu jiplak itu. Ya, Masa betul. ada yang dibajak dengan ini dikawinkan di satu interface? Nggak mungkin, saya bilang itu. Jadi artinya teks yang sudah disetujui dan terbukti sudah dikeluarkan dari lembaga yang resmi ya. Betul, Jadi, dan kita harus lihat Pak, coba tanya di peserta sekarang sini Pak Fendi. Pernah nggak kita ketemu TB2 online tahun lalu? ya belum ada. Belum ada. Ada yang bisa kasih kesaksian dari tahun 97, 98, 99, 2000, 2001 itu. Ada nggak? Apalagi kalau kita melihat bahwa TB2 ini ya sekian kitab, dapat dari mana itu YouVersion-nya? Ya, dengan adanya dua versi, kita karena ini bicara tentang terjemahan teks, ada dua versi antara TB2 dengan yang online dan yang cetak. Ini seperti yang disampaikan Dr. Yonatan Purnomo, apakah ini ada dua sumber teks? Memang yang ini kita sedang dalami bahwa LAI itu menggunakan teks-teks yang tidak kanon. Jadi tim-tim mereka yang online dan cetak ini tidak ada kesesuaian. Ini ada kebobolan internal LAI. Kenapa sampai seperti ini? Kenapa yang dikirimkan ke UBS atau yang UBS bisa rilis itu tidak mungkin tidak diketahui. Saya setuju dengan Pak Hengki. Tidak mungkin tidak diketahui. Karena diminta, mana nih ada TB2. Nah, diterjemahkan. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai yang anak-anak muda, kaum muda yang baru percaya, kemudian karena keterbatasan cetakan dan dia sudah bisa download yang TB2, ini yang mereka garap. Kita masih ada peralihan yang care ya, peduli dengan TB1, bandingkan. Coba generasi yang lahir baru dia
download TB2. Ini ada terjemahan baru TB2 karena sedang disosialisasikan oleh LAI. Mereka makan itu dan makin jauh sehingga nanti ke depan yang saya bayangkan adalah apologet kita yang akan berkembang karena TB2 itu semakin sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan ke depan karena kontradiksi gitu. Inconsistent. Ya enggak ada konsistennya. Karena apa? Itu sekali lagi yang disampaikan dan perjuangan Biblikos itu lewat Dr. Yonatan Purnomo, yaitu apa? Karena tidak menggunakan teks yang kanon. Jadi banyak varian-varian teks itu yang disampaikan dicetak. Bayangkan. Saya pernah dengar itu betul. Jadi ada yang menanggapi bahwa sebetulnya itu kan bagus kalau banyak varian. Artinya Alkitab kita itu kaya. Jadi ketika teks-teks itu terjemahannya berbeda-beda, itu merupakan bagian dari karya Roh Kudus untuk memberikan inspirasi kepada seseorang. Kalau buku tafsir saya setuju, banyak variasi. Kalau produk LAI ini digolongkan sebagai buku tafsir Alkitab, oke saya setuju. Tapi kalau ini bilang kitab suci, maka kitab suci mana boleh diubah-ubah sih? Itu dulu yang kita harus sepakati. Kalau untuk namanya tafsir ya silakan. Berdasarkan denominasi ya silakan. Tapi kalau kitab suci itu nggak bisa. Saya sebagai orang Kristen kan sedih ngelihat kitab suci kita kok diobok-obok kayak begitu. Oh bukan itu. Itu bukan kitab suci, Pak. Ya, Itu produk LAI ini ya. kalau pendapat Menurut saya, Pak Fendi, Pendeta Ignas, silakan. kalau menurut saya kejadian seperti ini dan kemudian LAI merasa tidak tahu, belum menerbitkan TB2, sementara ini TB2 yang online kan sudah beredar, ya, sudah 1 tahun dan sudah dipakai oleh seluruh orang Kristen di dunia kemungkinan karena pakai HP TB2 itu. Jadi betapa cerobohnya LAI jika dia merasa tidak tahu bahwa TB2 ini sudah beredar atau tidak masuk akal, Pak. Kalau LAI tidak tahu, karena LAI kan di bawah UBS. UBS yang mengeluarkan TB Online 2 ini melalui gereja Life Church ya, Life Church yang di Amerika. Itu yang mencetak ya, mungkin ya, yang dipercaya untuk mencetak. Makanya saya tidak habis pikir ya, kenapa kok LAI tidak mau mengklarifikasi, tidak mau mengadakan seminar atau tanggapan ya tentang ini. Nah, ini kan masalah yang sangat krusial. Lembaga sebesar LAI di bawah UBS, kemudian ada Alkitab online yang jelas-jelas salah dan sudah dipakai bahkan oleh akademisi, oleh sekolah-sekolah teologi ya, itu kan mereka juga mengutip dari TB2 online. Seperti itu Pak Fendi. Ya, bagaimana? Mungkin ada tanggapan dari Pak Fandi Liberty. Itu sebetulnya apakah LAI yang memang ceroboh atau ada orang-orang di lembaga LAI yang mungkin keliru memasukkan? Kan bisa saja, mungkin nggak seperti itu. Ya, menurut saya gini, kenapa dibikin versi cetak dan versi elektronik? Cetak itu sebetulnya untuk menjamin suatu hal yang sudah dikerjakan. Ketika ada orang yang ingin mengubah atau menambah di bagian elektronik kan lebih mudah ya untuk merevisinya. Tapi untuk cetak itu tidak mudah. Karena tidak semudah itu untuk mengubah semua. Kalau sudah terjadi, sudah dicetak itu gitu loh. Nah, menurut saya ini kan sudah dikoreksi oleh Dr. Yonatan Purnomo. Itu kan sebetulnya satu koreksian yang sangat baik ya. Bagi kita semua, saya sendiri sudah sangat diberkati. Saya baru tahu ada, iya ya beda ya antara yang elektronik dan cetak. Dan acuan kita kan harusnya, kalau saya kan podcast selalu pakai Alkitab ini. Pasti yang cetak ya. Ternyata di elektronik beda. Nah, saya sendiri sih berterima kasih banyak pada Pak Yonatan Purnomo ya. Nah, ini sekaligus juga menurut saya sih LA perlu satu sikap tegas menanggapi mana yang harus kita ikuti, yang cetak atau yang elektronik. Ya, bagaimana Pak? Misalnya LAI menyatakan dia tidak pernah merilis Alkitab online itu kan katanya orang-orang. Itu Misalnya, tidak benar itu tidak benar. Itu hanya seorang siapapun bisa ngomong ya, kalau tidak ada data saya nggak percaya. Kalau udah sekelas UBS yang mengeluarkan itu sudah data valid ya, itu go internasional 240-an negara memakai dan 3.000-an bahasa itu ya. Sudah UBS kan hanya meneruskan ya, mengkompilasi dan mereka teruskan aja. Jadi saya itu berarti kalau sudah bisa dipakai diafiliasi ke UBS itu, saya pikir itu sudah go internasional dan harusnya sudah persetujuan dari LAI ya. Cuman ini kan Tapi Pak Fendi, masalahkan. tapi ini Pak Fendi, saya tanggapi. Saya coba ikuti alur daripada YouTuber inilah ya. Yang pertama catatan saya kepada YouTuber yang serang balik Dr. Yonatan Purnomo dengan temuan yang berharga ini adalah kalau memang
kita ikuti dari narasi yang disampaikan di video itu. Dia bilang begini, dia sudah mendengar dari orang LAI yang memberikan informasi bahwa orang LAI belum ada menerbitkan online. LAI terbitan online. Nah, jika memang oknum itu benar ada, seharusnya oknum itu sedang memberikan tuduhan kepada Your Version bahwa Your Version tidak dengan izin daripada LAI. Kita menunggu nih, oknum ini harusnya memberikan serangan atau memberikan pertanyaan, klaim, tuduhan resmi aja. Anda sudah bikin gaduh Indonesia nih, keluarkan PB TB2 tanpa izin kami. Ini patut diduga, Pak Yusak. Patut diduga. Oh, ada oknum yang memberikan kepada UBS dan UBS itu mitra usaha Uversion itu. Nah, siapa ini? Kan itu kan orang tertentu aja itu yang berhubungan dengan UBS. Tapi gitu kan. patut diduga ada yang ngaku-ngaku orang LAI menyampaikan ke YouTuber ini. Bisa juga, Pak. Orang LAI ini bisa aja dia hard feeling. Ini kenapa tidak diterbitkan oleh LAI tapi Uversion? Ada apa ini? Kan patut diduga juga. Apakah ini ada porsi tersendiri? Amplop apanya gitu kan? Gimana? Ini patut semua kan jadinya. Ini pikiran liar kita ya. Saya mikirkan juga kemungkinan terbesar adalah yang sumber dari YouTuber ini yang tidak valid, Pak. Ngaku-ngaku aja orang LAI. Dia tidak bisa buktikan siapa orang LAI-nya. Itu kita harusnya abaikan saja lah. Kita perlu juga artinya berandaikan. Kita terima coba jalan pikirannya supaya para utusan ilahi yang menonton siaran ini juga bisa berpikir. Ini sumber dari dia. Kalau kita muncul semua namanya, Pak. Ini narasumbernya. Muka kita keluar ya. Dr. Yonatan Purnomo keluar semua. Ini yang katanya sumber LAI mana? Karena sampai hari ini LAI tidak sedikit pun, satu kata pun mengeluarkan rilisan. Apakah YouTuber ini memang mencorongnya LAI? Sudah diutus resmi. Nih, kau jawab nih. Seperti apa juru bicara LAI? Tidak juga. Menyebutkan, mencatut. Sebutkan namanya dong. Siapa? Orang LAI. Kan banyak tuh pakar-pakar, dokter-dokter. Satu nama sebutkan. Kenapa harus tersembunyi? Gentleman, bukan aja gitu kan. Gentleman dong. Iya. Gentle harusnya. Kan begitu. Kalau memang tidak terbuka, ini narasumber saya yang mengatakan bahwa LAI gitu, nggak ini gitu. Iya kan, kasihan LAI jadi catut-catut kan. Siapa tahu ada permainan juga gitu ya. Iya, karena apa? Your Version ini www.com.bible dipakai selama ini seluruh dunia, oleh LAI juga pakai selama ini untuk publikasikan dalam bentuk online. Sekarang dunia itu sudah bergerak ke online, diakses oleh HP Android semua. Jadi bahayanya lagi dari pihak seberang juga itu memakai nih versi online-nya untuk kita lihat nih. Saya sempat surfing berapa hari ini di TikTok, di Instagram. Itu semua pakai Alkitab online loh. Untuk berdebat kiri kanan, berapologet, dan itu sudah jadi sasaran semua nih. Ini gimana ini? Kalau saya dengar tidak salah, banyak teman-teman di luar sana justru mempertanyakan, kalau misalnya Dr. Yonatan sudah tahu banyak hal yang salah, kenapa sih kok tidak kasih tahu ke LAI langsung? Kenapa kok harus pasang YouTube? Ya, kita sudah berupaya untuk berkoordinasi, untuk berkomunikasi, tapi sampai sekarang itu tidak ada jawaban. Ya sudah, kalau tidak ada jawaban kan kita harus tetap jalan terus. Ya, saya nambahkan sedikit. Jadi memang netizen harus memahami bahwa ini adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Dr. Yonatan Purnomo. Ini sudah ada jalan terakhir. Diskusi pintunya sudah tertutup. Ya. Sudah ada tayangan sampai ke 6 pun tidak ada sedikit pun dari LAI. Malah ada kemungkinannya dia memprovokasi beberapa YouTuber untuk menyerang temuan-temuan Dr. Yonatan Purnomo. Ini tanda seperti yang disampaikan YouTuber sebelumnya itu. Ada orang LAI, artinya ini patut diduga jadinya. Jadi sekali lagi ini adalah usaha terakhir yang bisa dilakukan supaya netizen ini dibukakan kebenaran. Tidak ada maksud lain daripada Dr. Yonatan Purnomo. Itu jadi artinya waktu itu Dr. Yonatan Purnomo dan Bibliko sudah menyampaikan lewat bukti tertulis kepada LAI. Bukan hanya itu saja. Saya secara pribadi saya berikan kesaksian 4 tahun saya mengenal sejak 2019 ketika beliau mengambil S3, saya mengambil S2 di Estetika Desi. Tidak ada niatnya untuk mempublikasikan lewat YouTube. Saya orang yang udah ini bagus sekali, ini bukan jadi pencerahan buat semuanya. Ya beliau tidak mau. Dan saya saksi hidup sampai ini. Itu sebabnya saya bergerak dan berjuang bersama-sama teman-teman di sini untuk nyatakan. Jadi teman-teman netizen, para utusan ilahi yang mendengarkan siaran ini, tidak ada niat jahat Dr. Yonatan Purnomo. Seluruh temuannya itu membangkitkan iman saya, menguatkan iman saya bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Terjemahan-terjemahan yang ada sekarang ini itu mendegradasi keilahian Kristus.
Kristus karena tidak menggunakan teks kanon. Baik, terima kasih. Ada pemikiran begini, sekarang ini kan generasi muda. Generasi muda ini kan kebanyakan memakai jasa hal-hal yang berkaitan dengan online. Mereka memakai Alkitab dengan HP misalnya. Jarang sekali mereka saya lihat memakai buku teks yang dibawa gitu ya. Karena di gereja saya lihat sedikit sekali ya, mungkin hampir tidak ada yang memakai Alkitab cetakan begitu. Apa sih kira-kira pengaruhnya kalau sampai antara teks yang dari online ini tidak sama dengan cetakan? Ada nggak nanti pengaruhnya terhadap anak-anak muda? Menurut saya, sebenarnya baik cetak maupun online itu berbahaya, Pak. Karena kan sudah diungkap oleh Dr. Yonatan Purnomo, itu bahwa sumbernya itu sudah salah, sumbernya sudah tidak kanon. Sehingga menyebabkan banyak sekali kesalahan-kesalahan. Nah, apalagi kemudian dibuat online. Online itu kan juga bisa dirubah-rubah lagi. Sekarang kan hampir semua orang Kristen memakai online, bahkan mungkin STT juga, mahasiswa-mahasiswa untuk studi mereka. Nah, kalau yang diunggah atau yang diambil itu dari teks yang jelas-jelas salah, Pak, yang jelas-jelas ya tidak ineransi, ya itu berbahaya sekali, Pak, bagi Ya, orang. terjemahannya itu bisa dirubah, Pak ya. Iya, Ada kemungkinan ini dirubah karena itu, Pak. bisa dirubah-rubah lagi. Ya, ini pengaruh terhadap generasi muda. Artinya mereka tidak melihat teks tertulisnya, tapi mereka hanya mengandalkan online. Nah, ketika Ya, dirubah mereka tidak tahu kan ya betul. mana aslinya, begitu ya. Mana yang benar, mana yang salah, mereka tidak akan tahu, begitu ya, Pak ya. Hanya Pak, kalau LAI diam saja dan tidak mau merespon, tidak mau menanggapi atau mengklarifikasi, ya menurut saya ya ini ya disayangkan begitu Pak. Berbahaya sebenarnya bagi umat Kristen sendiri. Ya, bagaimana menurut Pak Fandi? Ini pengaruhnya ke teman-teman atau adik-adik kita di STT bagaimana, Pak? Itu kan termasuk generasi muda. Ya Mereka jelas sangat berpengaruh sekali ya, karena saya di gereja saya tuh hampir tidak ada yang bawa kitab, kecuali saya kalau tiap kali saya khotbah baru saya bawa pegang cetak ini. Saya membiasakan diri aja. Walaupun baca-baca saya masih pakai yang elektronik karena mata sudah nggak. Itu pengaruhnya besar sekali, pasti pengaruh besar sekali ya. Saya berharap ada solusi apalah yang terbaik dan berikan Alkitab yang terbaik untuk generasi penerus kita ini ya. Jangan sampai mewariskan Alkitab yang salah, yang banyak kesalahan-kesalahan begitu. Minimal diminimalisir lah. Dan paling bagus yang memberikan Alkitab warisan yang terbaik, yang tidak ada kesalahan, Alkitab tanpa salah, yaitu terjemahan dari Biblikos gitu ya. Ya, bagaimana tanggapan Pak Ishak Indra MPD? Ya, terima kasih Dokter Fendi. Memang saya juga gembala sidang dan hampir tidak ada kecuali pendetanya. Bahkan saya juga sudah jarang. Nah, mungkin dalam pertemuan diundang Natal atau apa, saya bawa Alkitab. Itu pun sekedar setelah saya undang, itu jemaat itu pada pegang Alkitab handphonenya semua di situ. Menurut saya online ini menjadi sangat penting. Ada penggiringan yang menurut saya sistematis. Bagaimana generasi Alpha, Gen Z, apalagi generasi Beta. Sekarang itu Pak, orang dengan ChatGPT bisa mengakses algoritma dia cari. Kalau di Google tuh yang halaman pertama. Kalau United Bible Study tadi www.bible itu nomor 1 Pak. Jadi kalau ini bicara online, dia cari yang pertama. Nah, yang pertama itu dia dapati www.bible. Kemudian di dalamnya nanti ada your version. Your version karena LAI juga adalah bagian dari United Bible Society atau Indonesia Bible Society. Itu yang diakses orang online-nya. Dibuat banyak aplikasi sumber apa-apa. Ini bahaya sekali. Kalau memang ada indikasi itu UBS itu mencomot atau mencuri karya bukan LAI yang terbitkan, ini berbahaya sekali. LAI harus bertindak, harus kasih klarifikasi. Take down itu. TB2 itu harus di take down. Itu yang pertama. Yang kedua, LAI harus segera keluarkan itu yang online. Karena sudah ada yang cetaknya. Tapi kalau dia tidak mau keluarkan online, ya silakan saja mundur. Bagaimana? Karena semua sekarang orang pakai online. Nah, kalau menitipkan itu ke UBS selama ini lewat www.bible atau your version tadi, kenapa sekarang tidak? Makanya itu yang ditemukan oleh Dr. Yonatan menemukan itu dan harusnya gereja berterima kasih kepada temuan ini. Itu paling penting. LAI harus memberikan klarifikasi. Take down, perbaiki, sesuaikan dengan cetakannya. Kalau sebaliknya bagaimana ya? Misalnya itu memang LAI mengeluarkan, terjadi keliru, apa yang harus dilakukan ya? Kita kan percaya LAI itu kan lembaga yang kredibel, ya kan? Lembaga yang kredibel itu kan artinya mempunyai tanggung jawab, ya kan? Baik secara sosial maupun secara hukum. Nah, secara hukum kan kita melihat
ada lembaga di luar negeri yang secara kredibel juga mempublish hasil produk dari LAI, ya kan? Nah, sebagai lembaga yang kredibel, dia boleh, kalau itu tidak ada kerjasama, ternyata dicomot, itu artinya ada pencurian. Atau paling tidak ada stigma, mengkambing hitamkan. Padahal itu bukan produk LAI. Tapi dua-duanya ini harus disikapi, bukan dengan diam. LAI sebagai lembaga yang kredibel harus memberikan rasa percaya kepada jemaat, kepada orang Kristen. Karena kita melihat bahwa hasil daripada publikasi TB2 online yang dipakai oleh YouVersion ini di-download bukan aja oleh kalangan umat, di-download juga oleh para pihak-pihak apologet yang menyerang kekristenan. Jadi kita tahu sendiri bahwa untuk masalah pasar, baik Alkitab cetak maupun online, itu punya pasar-pasar tersendiri. Tapi ketika dua pasar ini bertemu dan berdiskusi, kemudian dua naskah ini dipertemukan ternyata berbeda, itu fatal jadinya kan. Kita tidak berbicara tentang masalah teks yang agak berubah, tapi kalau isinya sudah kontradiksi yang sudah dibuktikan oleh Dr. Yonatan, itu kan fatal gitu loh. Itu akan menghambat semua, ya kan? Orang akan tidak percaya lagi. Malah bisa-bisa yang pegang data ini adalah kalangan seberang, yang diminta konfirmasi adalah orang yang pegang Alkitab cetak, orang yang pegang jemaat kita yang pegang Alkitab cetak melihat, loh kok beda? Dia bisa tergoncang. Ini di mana hati nuraninya LAI kalau ini tidak mau dibereskan? Saya sebagai ininya itu sangat sedih melihat kediaman, pembiaran. Sekali lagi, ini pembiaran. Jangan lakukan itu LAI. Bertindaklah. Nah, ketika ada yang YouTuber mengatakan, oh ini bukan produk LAI. Ini kenapa bisa muncul? Ya kan? Kalau saya curiga, ini nggak mungkin. Pasti ada kerjasama. Tapi kalau ini memang belum dilakukan, coba tunjukkan oknum siapa itu yang menginformasikan kepada dia. Kedua, ini patut diduga ada kebocoran data untuk disuplai kepada YouVersion. Ini siapa yang melakukan itu? Ayo dong, sebagai lembaga yang kredibel. Yang ketiga, sebagai jemaat yang dirugikan dengan polemik ini, meragukan iman, ya kan, kita bisa dirugikan, mau percaya yang mana? Ya, ini akan mendorong jemaat untuk melakukan pengaduan, ya kan? Ini harus dipermasalahkan. Ya, saya pikir sangat begitu. fatal itu. Setuju Pak Hengki. Jadi kalau elemen-elemen masyarakat, misal pendidik-pendidik, guru-guru agama, Kristen, harusnya mempertanyakan, kasihan ini tunas-tunas muda gereja. Ini mau dikemanakan? Dan mereka menggunakan online loh. Mereka sekarang udah paperless. Jadi semuanya udah serba online. Anak-anak bisa mengakses itu di Google itu Pak, nomor 1 itu www.bible itu. Betul. Kalau mungkin LAI bikin ya, mungkin di halaman ke-20 kali Pak. Nah, sekali lagi juga LAI itu melakukan pembiaran terhadap YouTuber ini ya kan. Apakah dia juru bicara LAI dan dia melakukan dan konfirmasi seperti ini. Sedangkan fakta berbicara lain. Ini fatal juga ini. Itu YouTube berjalanan Pak. Itu YouTube berjalanan, dia cuma bikin hoax, dia sampaikan sesuatu, sumbernya tidak jelas, dan ya kita mau bilang patut diduga untuk sekedar meramaikan suasana, kemudian demi konten, ya seperti itu ya. Kita bisa katakan ini si buta ini, jangan sampai kita dituntun oleh orang buta gitu. Hati-hati ya, saya pikir netizen juga bisa waras ya, maksudnya mereka tahu yang menyampaikan data selama ini siapa, ya kan? Dan ini sudah benar-benar terbukti kok ada yang mencatut, anggap saja ikuti alur pikiran dia, mencatut nama PB TB2. Nah itu betul. Nah, itu tidak ada pembelaan, tidak ada klarifikasi, tidak ada koreksi sedikitpun dari LAI, dan nyata-nyata sudah dibuktikan. Jangan-jangan mereka ini channel agent dari orang yang akan mau meruntuhkan kredibilitas LAI dan juga mau meruntuhkan keimanan Kristen. Mungkin ya kan? Ada dengan cara-cara seperti ini ya. Mungkin ada persaingan di antara para penerjemah untuk duduk di takhta tertinggi pemegang kekuasaan di dalam penerjemahan LAI itu. Kita tidak tahu Pak, dan artinya kemungkinan itu bisa saja terjadi. Buktinya seperti ada dualisme. Kita tidak tahu nanti ada seri Alkitab lain apalagi nanti yang menyatakan PB-TB2, tapi isinya beda lagi Pak. Dan mereka ini bagian dari LAI juga gitu. Kalau kita kan jelas yang berbicara kan biblikos, yang menjanjikan data. Kok tiba-tiba ini ada yang pihak ketiga seperti mengaku ini aku juru bicara LAI gitu loh.
Iya, dan itu maksudnya sumber saja. Namanya harus tunjukkan siapa namanya, kita bisa akses di mana. Bila perlu kita datang, kita undang ke tempat ini untuk menyatakan, menjelaskan kenapa ada perbedaan, kenapa ada PBTB2 di your version, kan begitu. Kalau saya sih bukti sudah di tangan, fakta itu kan semua bisa kita kumpulkan. Ya, tapi kembali Pak Enggi, kita harus memikirkan generasi muda kita. Ayo para guru-guru, ini panggilan ilahi. Ayo Ini bertanya suara. Mungkin ke ini arah gereja, jelas. harus ke Biblikos sinode. kan mengajak gitu loh Pak. Biblikos kan Iya, mengajak para orang muda, gereja, ya kan, teolog-teolog. Kita mengajak nih iya. supaya melek ini masalah. Cuma masalahnya ini kan LAI kenapa diem? Ya mungkin dianggap Sudah ya diwakili teolog jalanan, Pak. Apakah kita menjadikan kebenaran sudah diwakili oleh si alas rumput ini? Yang tanpa data, cuma bisa Tanpa data, tanpa ini gitu, main ini aja. Ya, jadi Mau begitu. minta diskusi lagi, aku bilang mau diskusi sama orang buta sama orang tuli ya percuma lah. Saya mau nanggapi terkait dengan tadi ada soal pengaduan. Tapi sebelum itu, saya mau tambahkan soal lembaga yang kita percayai tidak mau menanggapi temuan Dr. Yonathan Purnomo ini, lalu dikaitkan dengan kepentingan generasi muda yang notabene kita tahu mereka selalu menggunakan HP online suci, bukan lagi kitab suci. Nah ini, saya tidak hanya melihat dari soal generasi muda, tetapi bagaimana aras gereja atau mungkin dari lembaga KWI sendiri yang memang terlibat dalam hal persetujuan dan mengakui hadirnya TB2 ini. Termasuk lembaga STT, Pola Tinggi Teologi yang notabene mereka menggunakan online ini untuk kepentingan pembuatan produk ilmiah, skripsi, tesis maupun Ya, disertasi. Nah, karya ini ilmiah. persoalan besar. Kalau menurut saya persoalan besar di sini. Artinya ketika diamnya LAI, sementara lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan juga pada posisi diam. Tidak mau melakukan klarifikasi, konfirmasi, atau semacam minta pertanggungjawaban. Kan masalah ini. Saya akhirnya jadi berpikir begini. Apakah umat punya kepentingan untuk melakukan pengaduan seperti yang disampaikan oleh Pak Hengki tadi? Dari sisi hukum, setiap orang itu punya hak keperdataan melekat kepadanya untuk melakukan gugatan dan sebagainya. Khususnya klaim atas kerugian yang dia derita. Karena asas hukum perdata mengatakan tidak ada suatu hukuman pun yang dapat mengakibatkan kematian perdata. Ini kalau lembaga-lembaga ini sudah tidak mau peduli, diam, dan masa bodoh, umat bergerak. Harus itu. Ini kan jadi Itu persoalan. harus itu. Jadi saya suka tadi ada kata tanggung jawab. Yang persoalan di sini, yang nanggung itu lembaga, tapi yang jawab kok yang jalanan tadi, YouTuber jalanan. Itu Nah ini dia. Pak Wilmar. Jadi salah itu. Pak Wilmar, saya meruncing tadi dengan pernyataan Pak Wilmar. Artinya satu orang guru agama Kristen di Indonesia itu bisa melakukan gugatan. Begitu Pak Wilmar. Menurut Bisa. hukum. Kalau saya pikir bisa. Ada potensi itu karena hak. Kita bicara hak di sini. Potensi itu. Jadi Apalagi guru agama terbuka Kristen Pak ya. kemungkinan Kalau untuk itu. seluruh guru PAK itu melakukan tuntutan, Boleh. karena demi anak, harus ada kepastian. Kita uji ini bicara Pak. Kan Ya, biasa saya ke situ serapi. ada ayat hafalan Pak. Kalau ayat hafalan nanti denominasi ini pakai ini, denominasi pakai ini. Lalu ayat hafalannya beda-beda. Lalu ada juri, bingung kita yang menang siapa Pak? Kalau ada perlombaan kan kita Ya. kadang gunakan sekolah minggu kan ayat hafalan. Ini guru-guru sekolah minggu jadi kewalahan nih. Mau pakai yang mana nih? TB1, TB2, yang online atau yang cetak? Kalau Ini kita kalau ya, misalnya kalau peluang, ya gimana Pak? ya kalau peluang untuk itu terbuka kemungkinan. Persoalannya ini memang sudah ada fakta tadi dua. Ternyata di antara dua itu berbeda. Beda persoalannya kalau cuma satu yang diperdebatkan soal isi dalam, ya substansi yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Kalau itu orang masih bisa mengatakan yang benar itu kok. Berarti pembuktiannya soal kebenaran isi. Tetapi kalau dua kan sudah bisa langsung ditentukan mana yang benar di antara keduanya. Jadi sangat terbuka untuk itu. Masalahnya gini Pak Adrianus. Bagi umat lah, jemaat, itu sangat terbuka. Ya, saya nyambung dikit dengan Oke. Pak Yusak. Masalahnya kan keyakinan kita tentang Alkitab ini kan sumber kebenaran. Ini kan yang menjadikan kita itu, tadi Pak Wilmar kan ngomong, Alkitab ini kan menjadi
fundamental bagi kita untuk melihat kebenaran gitu. Tapi kita dipertontonkan dengan adanya ketidakbenaran ini. Iya, Nah, ini saya yang jadi masalah. Nah, ini bisa sempat nggak dipersoalkan secara hukumnya? ya itu Pak Wilmar. Tadi saya pikir sudah dijelaskan sedikit memang dibuka kemungkinan untuk tuntutan itu. Saya kembali lagi semangat kita untuk sidang ilahi kali ini karena memang urgenitas itu generasi muda, Pak. Kayaknya kita sekolah minggu dibesarkan ada ayat-ayat hafalan, Pak. Kalau nanti ayat hafalan itu memang Yesus itu dibangkitkan di dalam otak anak-anak. Yesus itu yang dibangkitkan, Pak. Yesus itu membangkitkan dirinya sendiri. Nah, kita mau pakai yang mana gitu loh. Harus diputuskan. Ada yang cetak, ada yang online. Nah, yang online yang mana? Anak-anak sudah tentu pakai akses online. Kalau kita suguhkan, nah, sebagai seorang guru, itu mengalami kesulitan. Ini yang mana nih? Kalau misalnya pakai A, B, C, D gitu kan, lalu kata yang di situ adanya di online, tapi gurunya masih pegang TB1 misalnya, bisa bahaya tuh. Anak-anak jebol semua. Saya tidak punya iman, padahal mereka bukan tidak punya iman. Sumber Alkitabnya beda teksnya. Kan begitu. Ini harus ada kepastian. Kalau kecuali gini, seluruh warga gereja menerima LAI itu sebagai kitab tafsiran. Kalau itu kitab tafsiran, ya sudah. Masing-masing gunakan kitab tafsirannya masing-masing. Tapi saya setuju dengan Pak Wilmar tadi. Apakah konferensi wali-wali gereja Indonesia itu tarik lagi mandatnya? Hak siapa ini? Kalian berikan hak atau tidak? Atau diperlukan dibuat lagi konferensi wali-wali gereja? Harus dibuat lagi nih. Kita usulkan gitu, Pak. Kita amandemen tuh keputusan yang lama. Supaya mereka mau kembali ke terjemahan lama ke? Atau kita kembali ke TB1 ke? Atau bagaimana? Disesuaikan saja gitu sekalian. Terima Ya kasih. baik, ini memang membingungkan beberapa teman-teman mahasiswa ya, yang terutama mereka sedang mengambil skripsi misalnya ya, tesis, disertasi. Nah ini cukup membingungkan karena beberapa teks itu tidak sama. Contohnya yang dibahas oleh Dr. Yonatan Purnomo dalam Yohanes 6 ayat 67 kan. Yang satu bilang, Ya, makanya apakah kamu mau pergi juga? Tapi di versi online, apakah kamu tidak mau pergi? Nah, mana yang diambil akhirnya kan? Ketika digali, jadi masalah. yang Apa ditanya adalah objek yang sama lagi. Iya, ini membingungkan. anak-anak kerja buka online itu dikatakan bukan kamu tidak mau pergi juga, aku mau pergi. Jadi tetap mereka apalkan tidak mau. Sangat krusial ya kalau sampai satunya bilang mau, satunya tidak kan. Ya, akhirnya yang dibahas yang bagaimana ini? Terutama juga untuk para hamba Tuhan. Ini satu pertanyaan Pak Fendi yang Ya, tadi kan sudah disinggung sedikit oleh Pak Adrianus. Kalau dilihat di Alkitab cetaknya itu ada permission by Konferensi Wali Indonesia ya, Wali Gereja Indonesia ya, KWI ya. ya. Nah, itu dari pihak Katolik, legal standingnya mungkin ke situ Pak. Tapi kalau untuk Kristennya sendiri, apakah itu ada permission dari Persatuan Gereja Indonesia nggak? Kayaknya belum ada sampai sekarang ya. Itu Nggak tahu. atau ada organisasi selain PGI yang memberikan permission ini. Ini kan legal standing terhadap LAI. Jangan kita kira dia ini sebagai lembaga resmi yang ditunjuk gitu kan. Tahu-taunya legal standingnya ini bermasalah juga. Mungkin dia hanya sebagai satu foundation yang nirlaba yang dipercayakan misinya tulus ya kan, nirlaba untuk menyediakan kitab suci. Nah, tahu-taunya karena rasa percaya itu sehingga legal standing untuk dari gereja-gereja itu tidak pernah ada, hanya pengakuan secara ini aja. Terbuka juga. Ya, Mungkin ada nggak itu? sepertinya kemungkinan bisa seperti itu ya, karena kita percaya bahwa ini lembaga yang besar gitu kan. Ya hanya trustee aja, tapi legal standingnya harus ada kalau untuk masalah begini Pak. Artinya ada pilihan lain bagi mereka untuk memakai Alkitab yang berbeda kan. Padahal itu belum ada legal standingnya. Saya juga agak surprise juga tuh ada permission dari KWI terhadap TB2 ini. Baik, kawan-kawan, sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Kita akan tutup, tapi sebelumnya saya memberikan kesempatan kepada satu atau dua orang untuk memberikan closing statement secara singkat. Saya sangat menginginkan dan sangat mengimbau apa yang disajikan oleh LAI melalui produk-produk ini. Saya berdoa jangan sampai ada potensi yang melahirkan para pendusta-pendusta, para nabi-nabi palsu, karena sangat berpotensi dengan melihat inkonsistensi, adanya kontradiksi dari berbagai macam Alkitab yang sudah pernah dikeluarkan. Apalagi saya sangat tidak setuju kalau menganggap kitab suci itu sebagai varian. Kalau kitab suci sudah jadi varian, itu jadi masalah besar. Pada Alkitab mana ya kita harus mendasarkan iman kita untuk mendapat kebenaran. Jadi itu yang sangat perlu kita mendapatkan
gambaran pencerahan yang baik. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan begini. Apa yang disampaikan di sidang ilahi ini oleh teman-teman semua ini sebenarnya masukan sangat berharga. Satu kritikan atau hal yang harus dipertimbangkan oleh lembaga resmi LAI dalam hal ini. Kami sangat merindukan kerendahan hati untuk mari kembali ke yang sebenarnya seperti apa. Kalau ada tuntutan untuk di take down yang tidak benar tadi, ya segera lakukan. Kalau harus dicabut yang sudah beredar karena memang yang benar itu seperti yang di online, ya sudah, ini dicabut. Intinya kita dihadapkan pada satu pilihan saja, mana yang benar. Nah, ini butuh jiwa besar, butuh kerendahan hati dari orang-orang yang mengawai, orang-orang yang mengurus itu, agar umat ini tidak dihadapkan pada kebingungan. Kami terima kasih kalau itu dilakukan. Demikian, Kalau Pak Hedi. dari saya cuma satu hal, bahwa karena generasi muda dan kita sekarang perkembangannya menuju ke perkembangan teknologi informasi, penggunaan online itu sudah kepastian dan sangat celaka ketika generasi-generasi muda yang cuma tahu online, dan ketika mereka download, mereka baca dan imani Alkitabnya, itu sangat jauh dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan yang cetakan. Ini perlu dilakukan tindakan secepatnya. Kalau itu memang bermasalah, yang Your LAI harus memberikan tuntutan resmi kepada mereka. Kalau itu ternyata memang dari LAI, akui, take down, kemudian samakan dengan cetakannya, atau seperti apa. Lakukan sebuah tindakan. Jangan ada pembiaran. Pembiaran ini berarti mereka sedang membunuh generasi gereja di masa depan. Itu dari saya. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir dan memberikan masukan dan tanggapan pada malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Secara singkat saya sampaikan bahwa dari apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi, satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah Lembaga Alkitab Indonesia merupakan lembaga Alkitab yang resmi mencetak Alkitab dan paling banyak di seluruh Indonesia, dipakai oleh orang-orang Kristen di dalam sinode gereja-gereja dan juga para gembala, ketua, dan anggota dari beberapa STT yang sudah memakai dan termasuk mahasiswanya. Nah, ini saya melihat bahwa LAI yang sudah tahu bahwa ini ada banyak kesalahan, tolong segera memberikan klarifikasi. Ini sangat ditunggu seperti yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan yang pada malam hari ini menyampaikan keluhan bahwa generasi muda merupakan generasi yang sangat potensi. Nah, mereka sekarang ini menggunakan kitab, tapi di dalam HP mereka melihat kalau sampai ini tidak sama dengan apa yang ada di cetakan, ini akan bermasalah. Dan kalau itu disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, diganti-ganti menjadi lebih parah lagi, ini cukup berbahaya. Tapi kalau memang ada cetakannya dan sama, itu memberikan dukungan. Artinya bahwa LAI bertanggung jawab memberikan rasa kepercayaan kepada orang-orang Kristen khususnya bahwa Alkitab kita ini tidak ada salahnya. Jadi tanpa salah, segera ambil tindakan, lakukan revisi, atau setidaknya diakui secara terbuka bahwa ada kesalahan dan segera dirubah. Nah, tolong kepada kawan-kawan yang ada di lembaga LAI, inilah merupakan pembicaraan kita pada malam hari ini untuk memberikan masukan dan koreksi kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada para netizen yang sudah setia mendengarkan acara ini mulai awal hingga selesai. Tuhan Yesus memberkati.